Hai semuanya, pada video kali ini kita akan belajar cara membuat games di PowerPoint, yaitu Hanyu Pinyin Youxi atau games pelafalan bahasa Mandarin. Saya akan demokan dulu hasil jadi dari Hanyu Pinyin games ini agar kalian memiliki gambaran umum untuk games ini ya. Pada slide games ini, kalian bisa lihat ada satu lingkaran besar yang berisi huruf konsonan, huruf vokal, kemudian nada dalam bahasa Mandarin. Kemudian ada dua lingkaran kecil dengan tulisan spin me first dan spin me next. Dalam lingkaran besar ada dua panah berwarna merah dan berwarna biru. Panah merah menunjuk pada huruf konsonan bahasa Mandarin dan panah biru menunjuk pada huruf vokal dan nada dalam bahasa Mandarin. Cara bermainnya adalah dengan mengklik spin me first terlebih dahulu. Setelah diklik, kita lihat panah merah akan berputar. Kemudian ketika kita klik lagi spin me first, maka panah merah akan berhenti berputar. Kemudian kita klik spin me next, maka panah biru akan berputar. Kita klik sekali lagi spin me next, maka panah biru akan berhenti berputar. Panah-panah ini berhenti di huruf mana, maka bunyi itulah yang harus dilafalkan oleh murid. Seperti misalnya contoh, ini berhenti di huruf Z dan panah biru berhenti di huruf A dan nada pertama, sehingga pelafalannya adalah ca, ca. Jika tidak ada pelafalan yang dibuat dalam bahasa Mandarin atau tidak ada pelafalan yang dimaksud dalam bahasa Mandarin, maka ulang lagi dari awal dengan klik spin me first dan kemudian klik spin me next. Permainan ini sepenuhnya dibuat menggunakan PowerPoint ya, dan bisa dibagikan kepada siswa atau murid kita untuk mereka latihan sendiri di rumah, atau kita bisa jadikan juga untuk permainan di kelas. Sekarang saya akan menunjukkan cara membuat permainan ini. Pertama-tama, kita perlu tahu permainan ini terdiri dari unsur apa saja dari segi pembuatannya. Sebenarnya permainan ini murni menggunakan tool shapes dan animation dalam PowerPoint. Untuk lingkaran besar pelafalan ini sebenarnya terdiri dari 4 lingkaran besar. Lingkaran paling besar berwarna hitam, kemudian lingkaran berwarna kuning yang berisi huruf vokal, kemudian lingkaran yang berwarna putih yang berisi angka 1 sampai 4, yaitu menunjukkan nada. Kemudian lingkaran berwarna merah di tengah sebagai poros. Untuk bagian yang terlihat seperti lingkaran dan gradasi ini sebenarnya adalah gabungan dari segitiga-segitiga. Saya coba pindahkan salah satunya keluar agar lebih jelas. Nah, ini merupakan segitiga. Kemudian kita lihat ada dua panah yang berwarna merah dan panah yang berwarna biru. Kemudian ada tulisan atau ada lingkaran dengan tulisan spin me first dan spin me next. Setelah kita tahu apa saja bentuk yang diperlukan untuk membuat permainan ini, maka kita bisa mulai membuatnya nih. Kita mulai dari membuat banyak segitiga dengan warna gradasi sehingga membentuk lingkaran. Caranya kita buat new slide dulu, kemudian kita klik insert yang ada di sini. Kemudian kita klik shapes, pilih bentuk segitiga. Kemudian kita gambar segitiga. Nah, kita pindahkan pada bagian paling bawah. Nah, untuk warna jangan terlalu dipedulikan dulu, karena nanti terakhir kita akan mengganti warnanya. Nah, sekarang kita buat segitiga sehingga membuat bentuk setengah lingkaran. Cukup setengah lingkaran aja. Kita klik segitiga tersebut, kemudian kita copy paste ya, agar ukurannya bisa sama. Nah, tentu saja copy paste caranya teman-teman udah tahu, Ctrl C, kemudian Ctrl V. Nah, udah copy menjadi satu segitiga, kemudian kita sesuaikan arahnya, kita rotate
kita dempetkan. Nah, untuk mendempetkannya kalau tidak bisa dengan kursor, dengan memencet kontrol kemudian arah panah atas, bawah, kanan, kiri seperti itu. Nah, kita jadikan dempet ya. Kemudian kita copy paste lagi. Kita buat lagi segitiganya. Buat sampai setengah lingkaran. Sekali lagi, untuk warna tidak usah dipedulikan dulu ya. Warna nanti terakhir kita akan edit warnanya, supaya kita punya keseluruhan segitiga yang bentuk lingkaran, sehingga kita bisa ganti warnanya gradasi ya. Setelah segitiga menjadi setengah lingkaran, kita akan membuatnya menjadi satu objek dulu, kemudian kita copy paste sehingga kita tidak terlalu kerjanya terlalu lama ya. Nah, caranya adalah kita blok semua segitiga tersebut, kemudian klik kanan, pilih grup, jadikan menjadi satu grup atau satu objek. Nah, dengan demikian dia sudah menjadi satu objek nih. Kita bisa pindah-pindahkan. Nah, kemudian kita copy dan paste lagi setengah lingkaran ini sehingga menjadi setengah lingkaran lagi. Caranya dengan klik pada objek, Ctrl C, Ctrl V. Nah, sudah jadi. Kemudian kita rotate ya, kita rotate sehingga menjadi berlawanan arah seperti ini. Kita paskan posisinya. Oke. Nah, sudah begini nih. Nah, sekarang kita tinggal menyatukan lagi, kita satukan saja seperti ini. Sudah menjadi satu lingkaran. Nah, ini seperti ada satu segitiga yang double. Nah, caranya kita bisa delete saja segitiganya kalau dia double. Nah, kemudian kita atur lagi nih, ada celah-celah. Nah, coba aja diatur lagi bagaimana agar segitiga tersebut tidak ada celah ya, atau lingkaran ini tidak ada celah. Sekarang kita tinggal mengubah warnanya menjadi format gradasi. Namun jangan lupa kita membuatnya menjadi objek-objek kecil segitiga lagi agar kita mudah untuk mengubah warnanya. Nah, caranya adalah kita blok lagi segitiga atau lingkaran ini, kemudian kita klik kanan, grup, kita pilih ungroup ya. Kemudian bagian, nah ini sudah menjadi segitiga-segitiga kecil lagi. Nah, kita tinggal gampang kalau mau mengubah warna-warnanya. Nah, sekarang cara mengubah warnanya adalah dengan cara klik salah satu segitiga, kemudian di bagian format, kemudian di sini ada Save Fields, ada Save Outline. Dua fungsi ini yang akan kita gunakan ya. Pertama-tama Save Fields, klik Save Field, kemudian kita pilih warnanya. Misalnya saya mau warna biru yang tua seperti ini. Nah, sudah menjadi warna biru. Kemudian jangan lupa outline-nya atau garisnya kita juga ubah warnanya. Caranya Save Outline, masih di menu format, Save Outline, kemudian kita pilih warna yang sama, misalnya warna ini. Kita pilih warna biru yang sama. Oke. Kemudian kita ubah lagi warnanya dan ulangi langkah-langkahnya. Save Fill. Kalau kita mau warna gradasi bisa pilih di More Fill Color ini. Kemudian bagian standar. Nah, ini udah terlihat sedikit ada gradasinya. Nah, kita bisa misalnya memilih warna yang lebih muda sedikit. Nah, atau yang ini ya. Kita klik OK. Nah, terlihat sedikit ada gradasi ya. Nah, jangan lupa warna outline-nya juga kita sesuaikan. Klik Save Outline. Nah, di sini sudah ada Recent Color. Nah, kita klik saja. Klik. Nah, sudah. Kita buat juga untuk warna-warna lainnya sehingga menjadi warna gradasi. Atau jika kalian ingin satu warna saja juga boleh ya. Kalau nggak mau repot misalnya, ya silahkan saja.
Jika sudah jadi semuanya membentuk satu lingkaran, warnanya juga sudah kita ganti dengan warna gradasi. Kemudian kalian lihat misalnya ada celah dikit nih di bagian sini, di tengah sini. Jangan khawatir ya, nanti kan kita akan menambahkan lingkaran lagi di tengah. Jadi itu tidak akan masalah ya. Nah, sekarang kita akan membuat lingkaran hitam yang besar ini. Caranya gampang. Kita klik insert, shapes, pilih oval ya atau lingkaran. Kita buat aja harus lebih besar daripada lingkaran yang gradasi warna ini. Kita sesuaikan saja, kita buat lebih besar. Misalnya, dan kita ganti warnanya ya menjadi warna hitam. Klik shapes, pilih warna hitam. Nah, outline-nya kita ganti dengan no outline atau mau langsung outline warna hitam juga boleh. Nah, yang tadi segitiga ini jika mau diatur no outline juga boleh ya. Nah, sekarang kita sudah memiliki lingkaran hitam. Nah, kita mau meletakkan lingkaran ini di belakang menjadi latarnya dari segitiga gradasi ini. Nah, caranya adalah klik di lingkaran hitam ini, kemudian di bagian menu format, di sini ada bring forward, send backward. Nah, kita pilih klik send backward. Di sini ada tanda segitiga kecil. Di samping send backward, kita klik, kemudian kita pilih send to back. Seperti itu. Nah, baru kita sesuaikan posisinya. Dan kita sesuaikan ukurannya agar lebih bagus ya, lebih proporsional. Kita sesuaikan saja ukurannya kanan kiri atas bawah sehingga lebih proporsional. Nah, sudah jadi. Kemudian kita mau buat lingkaran lagi yang lingkaran kuning ini nih, yang untuk di tengah. Caranya sama dengan klik di insert, shapes, kemudian kita pilih oval, kemudian kita gambar lingkarannya, kita sesuaikan posisinya seperti ini, kemudian kita ubah warnanya. Cara mengubah warnanya di menu format, kemudian save fields, kita ganti warnanya menjadi warna kuning. Nah, seperti ini sudah jadi lingkaran berwarna kuning. Nah, teman-teman lihat di sini bagian luarnya itu ada warna putih ya, garisnya, garis lingkaran kuningnya itu garis luarnya warna putih. Nah, itu caranya dengan mengubah outline fill-nya, outline color-nya dengan warna putih. Sama, klik di objeknya, kemudian format, kemudian pilih save outline. Nah, kita pilih warna putih. Nah, tapi masih belum terlalu jelas ya. Nah, kita bisa atur ketebalannya dengan klik Save Outlines lagi. Kemudian di bagian Wake sini tinggal dipilih ketebalan yang diinginkan. Misalnya saya pilih yang paling tebal di sini. Nah, dengan demikian sudah terlihat outline warna putihnya nih. Nah, kemudian kita sekarang buat lingkaran warna putih kecil. Caranya masih sama, insert, shapes, kemudian di bagian oval kita pilih save oval, kemudian kita buat lingkaran. Nah, seperti ini. Kalau merasa kekecilan atau kebesaran, tinggal dikecilin aja ya. Kita ganti warnanya, save fields, kita ganti warna putih. Kita save fields, ganti warna putih, dan jangan lupa save outline-nya kita setting no outline saja. Nah, sudah jadi. Kemudian kita buat lagi lingkaran dengan insert shapes, oval lagi untuk lingkaran merah. Di sini, di bagian tengah, atur posisinya sehingga menjadi di tengah. Kemudian ubah warnanya, save fields, warna merah. Outline-nya jangan lupa juga diberikan warna outline merah atau no outline. Nah, sudah jadi. Seperti ini. Kalau merasa posisinya kurang ke tengah, kita tinggal ganti-ganti posisinya. Nah, sudah jadi. Kemudian kita
selanjutnya kita buat lingkaran spin me first dan spin me next ya. Caranya masih sama, insert shapes, kemudian oval, kita gambar lingkaran. Nah, kemudian kita langsung ketik saja spin me first, spin me first. Nah, kita ukurannya kita perbesar, ukuran hurufnya kita blok, kemudian klik di home. Di sini ada ukuran hurufnya, atau di bagian A besar ini tinggal kita gedekan hurufnya, kemudian kita bold ya. Nah, sudah jadi seperti ini. Jangan lupa mengganti warnanya. Klik di gambar save-nya, kemudian format, save fill, ganti menjadi warna merah misalnya. Kemudian jangan lupa outline-nya diubah menjadi warna merah atau no outline ya. Nah, sudah jadi spin me first, kita buat lagi spin me next. Caranya tinggal di copy paste aja dari spin me first ini ya. Diklik spin me first, kemudian kita Ctrl C, Ctrl V, copy paste. Nah, tinggal kita ganti hurufnya, diklik, kemudian kita ganti hurufnya, huruf first kita ganti jadi next. Oke, kemudian sekarang kita ganti warnanya, format, kemudian save fill-nya kita ganti misalnya menjadi warna biru. Sudah jadi. Nah, untuk bentuk lingkarannya sudah jadi semua. Sekarang kita akan membuat huruf konsonan dan vokal serta nada pada masing-masing segitiga dan lingkaran. Caranya adalah dengan insert text box. Klik insert, kemudian klik text box, horizontal text box. Kemudian kita gambar text boxnya dan kita ketik hurufnya. Kita ketik dengan huruf konsonan terlebih dahulu, misalnya po, B ya, jadinya po. Kita ketik, kita sesuaikan warnanya, saya pakai warna putih karena sesuai dengan latarnya. Kemudian hurufnya dibesarkan, sehingga menjadi seperti ini, kurang besar, bisa dibesarkan lagi. Kemudian setelah demikian kita copy paste lagi text boxnya untuk segitiga-segitiga lainnya ya. Kita Ctrl C, Ctrl V. Nah, kemudian kita atur posisinya. Nah, kita ganti po misalnya jadi seperti ini. Lakukan lagi, Ctrl V lagi. Kemudian kita letakkan lagi di posisi yang sesuai. Dan kita ganti po, mo, ya. Dan disesuaikan lagi posisinya. Nah, lakukan demikian sampai semua huruf konsonan dan vokal serta nada tersebut sudah kita setting. Selanjutnya, kita sebaiknya membuat semua objek atau gambar ini menjadi satu objek. Caranya adalah dengan klik atau blok semua gambar ini, kemudian kita klik kanan, grup, dan pilih grup menjadi satu kesatuan. Jadi jika dipindah-pindah, dia akan tetap berpindah satu kesatuan, satu objek berpindah seperti itu. Nah, kemudian kita akan membuat panah merah terlebih dahulu ya. Caranya adalah dengan insert, shapes, pilih arrow dengan arah panah ke atas. Kita gambar arrow-nya misalnya seperti ini. Posisinya kita sesuaikan, ukurannya juga kita sesuaikan seperti ini misalnya. Kemudian jangan lupa ganti warnanya, save fill-nya diganti dengan merah, save outline-nya juga diganti dengan warna merah seperti ini. Nah, jika kurang panjang bisa dipanjangin lagi seperti ini. Nah, kemudian kita klik animasi, kita berikan animasinya adalah animasi spin, yaitu berputar. Kita klik.
Nah, dia akan berputar, tapi sepertinya dia berputarnya dengan poros di tengah. Nah, kita maunya dia putarnya dengan poros yang merah, bulat merah ini ya, lingkaran merah ini. Caranya adalah seperti apa? Kita mau membuat panah merah ini berputar dan seolah-olah dia porosnya ada di tengah ini. Nah, caranya sebenarnya gampang. Sebenarnya kita harus membuat satu panah lagi. Caranya adalah dengan kita copy paste panah ini, Ctrl C, Ctrl V. Sudah ada panah baru, kita putar panah tersebut seperti ini. Kemudian kita letakkan di bagian bawah dengan posisi yang sejajar. Nah, kemudian kita jadikan satu objek. Kita blok dua ini dengan cara klik panah yang pertama terlebih dahulu, kemudian tekan Ctrl, klik panah yang kedua, klik kanan, klik grup. Nah, sudah menjadi satu kesatuan. Nah, selanjutnya kita coba efeknya, kita tambahkan efek spin lagi, kita coba ya. Nah, seolah-olah sudah berputar di tengah, tapi kita tentu saja tidak mau kedua panah ini ya. Jadi ada dua, nanti ketika berputar berhenti di mana, bingung mau lihat konsonan yang mana. Nah, kita harus menghilangkan panah yang satu ini. Caranya adalah dengan mengatur agar warnanya transparan. Klik format, shape fills, kita pilih no fill, save outlines, kita pilih no outline. Nah, seperti ini. Kemudian kita tampilkan animation plane. Nah, kita coba play ya. Play. Nah, sudah ya. Nah, sekarang kita mau mengatur agar panah ini ketika diklik, ketika spin me first yang diklik, panah ini akan berputar. Ya, caranya adalah dengan aplikasi atau dengan tools trigger sebenarnya ya. Jadi kita klik trigger yang ada di sini, kita bisa on click off. Nah, tapi di sini tidak terlihat nih, ada banyak nih oval, grup ya. Kita bingung yang mana sih saya mau menghubungkannya dengan yang mana ya. Yang mana yang diklik baru akan berputar panahnya. Nah, jika ingin melihat lebih jelas, kita bisa pilih di efek yang spin ini, kemudian paling ujung ada segitiga kecil, kita klik, kita pilih timing. Nah, di sini juga ada triggers, kita klik dan pilih start effect on click off. Nah, di sini baru kelihatan spin me first atau spin me next. Kita klik yang spin me first, klik OK. Nah, sepertinya putarannya agak sedikit lambat ya. Kita ganti putarannya agak sedikit cepat, misalnya menjadi 0,5. Seperti ini, kita coba play. Nah, sudah lebih cepat, sudah lebih baik. Nah, efek selanjutnya kita harus menambahkan animasi lainnya. Kita klik di gambar panah ini, klik add animation, pilih fade. Nah, kemudian fade ini, animasi fade ini kita letakkan di bawah animasi spin. Kita setting waktunya 0,25. Kemudian dengan start on click, dengan disetting atau diatur start on click. Kemudian klik lagi tanda panahnya, add animasi fade lagi, letakkan pada paling bawah, namun atur menjadi start with previous dan dengan durasi yang sama 0,25 seperti ini. Nah, sekarang kita coba apakah sudah sesuai. Kita coba klik spin me first, ya betul, tapi kenapa belum diklik lagi sudah berhenti ya. Nah, ini kita harus setting lagi di animasi spin ini. Kita klik gambar panah, kemudian kita klik effect option atau timings, kemudian kita ada bagian repeatnya, kemudian kita ganti jadi until next click. Jadi dia akan terus berulang-ulang efek ini sampai klik selanjutnya. Kita klik OK. Nah, sekarang kita coba apakah sudah berhasil ya. Coba kita show dulu. Kemudian kita klik spin me first.
Dia terus berputar-putar-putar, kemudian kita klik. Nah, dia sudah berhenti seperti itu. Jadi ini efeknya sudah berhasil nih. Nah, untuk panah warna biru caranya sama dengan efek panah warna merah ini, sama persis. Jadi tinggal diulangi lagi dari step pertama membuat panah sampai dengan menambahkan animasi ya. Gampang kan? Jika panah warna biru juga sudah selesai, nah selanjutnya kita coba ubah warna backgroundnya ya. Yang warna putih ini kita mungkin ubah warnanya jadi lebih berwarna dan lebih soft ya. Nah, caranya adalah dengan klik design, format background, kemudian kita pilih picture or texture fill. Nah, tinggal, atau kita bisa pilih pattern fill seperti ini. Nah, warnanya kita ganti misalnya jadi warna biru atau biru muda. Nah, kemudian kita pilih tekstur yang diinginkan, misalnya tekstur ini atau tekstur lainnya. Nah, misalnya yang ini saja. Oke, sudah selesai. Kita close format backgroundnya, kemudian kita close animation pane-nya. Nah, selanjutnya adalah kita jangan lupa save. Setelah di save, kita jika ingin membagikannya kepada para murid atau siswa, maka kita klik file. Sebaiknya kita save as menjadi PowerPoint slideshow ya. PowerPoint slideshow. Jadi di sini tinggal dipilih di bagian save as type, kita pilih PowerPoint show ya, PowerPoint show ya. Jika ada dua pilihan, jika takut PowerPoint anak-anak atau mahasiswa kita versinya lebih lama, bisa di save as PowerPoint 97 sampai 2003 show. Tapi jika kita mau save untuk versi yang terbaru, kita bisa pilih PowerPoint show seperti ini, dan klik save. Nah, jika PowerPoint show ini kita save, maka nanti ketika sudah di-download kemudian diklik, dia akan langsung dimainkan seperti itu. Jadi murid atau siswa bisa langsung memainkan. Nah, bagaimana, mudah bukan? Dicoba ya, dan selamat berkreasi.